Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriah. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sistem integumentum, mata, dan THT. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang berfungsi untuk melindungi dan memeliharanya. Sistem integumen meliputi kulit, epidermis, dermis, hipodermis, kelenjar terkait, rambut, dan kuku. Fungsi umum dari sistem integumen. Yang pertama ada perlindungan fisik, yaitu melindungi tubuh dari cedera fisik, mikroorganisme, bahan kimia, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, sebagai imunitas. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh yang bertindak sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen secara langsung. Yang ketiga, penyembuhan luka. Ketika tubuh kita mengalami trauma yang mengakibatkan cedera, sistem integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui homeostatis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Yang keempat, termoregulasi, yaitu kulit mengatur suhu tubuh dengan melepaskan atau menyimpan panas melalui pelebaran dan penyempitan pembuluh darah karena memiliki permukaan luas dan banyak pembuluh darah. Yang kelima, sintesis vitamin D. Membantu produksi vitamin D saat terkena sinar matahari atau UVB. Penting untuk metabolisme kalsium. Yang keenam, Sensasi persarafan kulit dilakukan oleh berbagai jenis ujung saraf sensorik yang membedakan rasa sakit, suhu, sentuhan, dan getaran. Apa sih kulit itu? Kulit adalah lapisan luar tubuh yang melindunginya dari kerusakan luar dan membantu pengaturan suhu tubuh. Bagian-bagian dari kulit. Yang pertama ada rambut, kulit ari, kulit, hipodermis, pembuluh darah, kelenjar keringat, umbi rambut, dan jaringan adiposa. Apa aja sih kondisi atau gangguan umum pada sistem integumen? Yang pertama ada jerawat atau akne, yaitu peradangan kelenjar minyak akibat penyumbatan pori-pori dan infeksi bakteri. Yang kedua ada eksim atau dermatitis, yaitu peradangan kulit yang menyebabkan gatal, kemerahan, dan kering. Yang ketiga ada infeksi jamur seperti panu, kurap, atau kandidiasi yang menyerang kulit lembab. Yang keempat, vitiligo atau kehilangan pigmen kulit akibat rusaknya sel penghasil melanin. Yang kelima, luka dan borok, yaitu cedera pada kulit yang bisa terjadi karena tekanan, gesekan, atau infeksi. Yang keenam, alergi kulit seperti reaksi imun terhadap zat asing seperti debu, makanan, atau obat. Sekarang kita masuk ke mata. Mata memungkinkan kita melihat, memahami, dan menafsir dunia di sekitar kita melalui deteksi cahaya dan warna. Selanjutnya, proses manusia melihat. Yang pertama, cahaya masuk ke mata. Yang kedua, cahaya melewati kornea dan pupil. Yang ketiga, lensa memfokuskan cahaya. Yang keempat, cahaya jatuh ke retina, tempat terdapat fotoreseptor atau sel batang dan kerucut. Yang kelima, retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik lalu dikirim lewat saraf optik. Yang keenam, otak atau korteks visual menerjemahkan impuls menjadi gambar yang kita lihat. Sebelum ke bagian mata bagian dalam, kita ke struktur mata bagian luar terlebih dahulu. Fungsi alis yaitu melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi, kemudian membantu mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada kelopak mata.
Fungsi dari kelompok mata yaitu menutup dan melindungi mata dari benda asing dan cahaya yang berlebihan, membantu menjaga kelembapan permukaan mata dengan menyebarkan air mata, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, fungsi dari bulu mata yaitu melindungi mata dari debu, kotoran, dan benda asing lainnya, menyaring benda asing yang mungkin masuk ke mata, memperbaiki kelembapan permukaan mata dengan menyebarkan air mata. Yang keempat, fungsi saluran air mata yaitu membersihkan mata dari debu dan kotoran, menjaga kelembapan mata, membantu membersihkan dan melindungi permukaan mata. Bagian-bagian dari mata. Yang pertama ada humor kaca, badan silier, lensa, bunga iris, kornea. Kemudian sklera, koroid retina mata, saraf optik, dan pembuluh darah. Humor kaca adalah gel transparan yang memberi bentuk pada mata. Badan siliaris, yaitu menghasilkan cairan di dalam mata. Badan siliaris juga memungkinkan lensa mata untuk memfokuskan objek pada berbagai jarak. Lensa adalah bagian bening yang menerima cahaya yang masuk ke mata. Kemudian, cahaya tersebut dipantulkan kembali ke bagian belakang mata. Bunga iris adalah bagian berwarna di depan mata. Bagian ini membantu menyaring dan mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kornea adalah bagian seperti film transparan yang memungkinkan mata untuk memfokuskan gambar sehingga gambar tidak terlihat kabur. Sklera adalah bagian putih mata. Bagian ini terbuat dari bahan kuat yang melindungi bagian mata. Koloid merupakan lapisan tengah dinding mata. Lapisan ini dipenuhi pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke mata. Retina menerima cahaya dari lensa. Retina terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang memungkinkan mata merasakan cahaya, sementara sel kerucut membantu mengidentifikasi warna. Pembuluh darah membawa darah ke mata dan dari mata. Mereka mengangkut oksigen dan nutrisi ke mata. Yang terakhir, saraf optik. Saraf optik mengirimkan impuls listrik atau pesan saraf dari mata ke otak. Yang terakhir di sini kita membahas mengenai THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Bagian-bagian telinga, di mana ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk penjelasannya, mari simak dengan baik. Telinga luar, di mana di telinga luar yaitu ada daun telinga dan liang telinga. Daun telinga, bagian telinga yang terlihat, berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan. Liang telinga, saluran yang mengantarkan suara dari daun telinga ke gendang telinga, serta melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran. Di telinga tengah ada gendang telinga, 3 tulang kecil, dan saluran eustachius. Gendang telinga merupakan membran tipis yang bergetar saat menerima gelombang suara, membatasi antara telinga luar dan tengah. Kemudian 3 tulang kecil, yaitu martis atau malleus, landasan atau incus, dan sangwardi atau stapes, berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke telinga dalam. Yang ketiga, saluran eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan tenggorokan, berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga. Yang terakhir, telinga dalam, di mana di telinga dalam ada koklea, vestibular, dan semicircular canals. Koklea yaitu struktur yang menyerupai cangkang siput, berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang
Teruskan ke otak. Vestibular yaitu bagian yang mengatur keseimbangan tubuh, terutama gerak lurus saluran setengah lingkaran. Semicircular canals, bagian yang mengatur keseimbangan dan gerak tubuh, terutama gerak pemutaran dan tidak lurus. Selanjutnya, bagaimana telinga kita dapat mendengar? Yang pertama yaitu dari bunyi merambat melalui udara, kemudian daun telinga menangkap gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Yang keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Yang kelima, getaran dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Yang keenam, gerakan tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam rumah siput yang kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Yang ketujuh, saraf pendengaran meneruskan sinyal bunyi ke otak. Selanjutnya, hidung. Hidung terdiri dari meatus externa, yaitu tonjolan berbentuk segitiga di bagian tengah wajah. Selanjutnya, lubang hidung bagian luar. Dua ruang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Yang ketiga, septum. Terdiri terutama dari tulang rawan dan tulang yang dilapisi oleh selaput lendir. Tulang rawan yang memberi bentuk dan dukungan pada bagian luar hidung. Yang keempat, saluran hidung. Saluran yang dilapisi oleh selaput lendir dan rambut-rambut halus atau silia yang membantu menyaring udara. Yang kelima, sinus. 4 pasang rongga berisi udara juga dilapisi oleh selaput lendir. Selanjutnya, tenggorokan. Apa itu tenggorokan? Tenggorokan adalah tabung berotot berbentuk cincin. Tenggorokan merupakan saluran udara, makanan, dan cairan. Tenggorokan juga membantu dalam pembentukan suara. Tenggorokan terdiri dari apa aja sih? Nah, di tenggorokan yaitu ada amandel dan adenoid. Keduanya terbuat dari jaringan limfa dan terletak di bagian belakang tenggorokan. Adenoid terletak di bagian belakang hidung di bagian paling atas tenggorokan. Adenoid menyusun atas sel dewasa awal. Amandel berada di bagian belakang mulut di kedua sisi tenggorokan. Amandel melindungi dari infeksi tetapi fungsinya minimal setelah masa kanak-kanak. Kotak suara atau laring. Laring adalah pengelompokan tulang rawan, otot, dan jaringan lunak berbentuk silinder yang berisi pita suara. Pita suara yang bukan atas ke tenggorokan atau trakea, jalan menuju paru-paru. Epiglotis atau lipatan jaringan lunak yang terletak tepat di atas pita suara. Epiglotis terlipat ke bawah menutup pita suara untuk mencegah makanan dan zat iritan memasuki paru-paru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.